Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Afifuddin Sapaat dan NIM saya D112111029. Oke, kita langsung dulu masuk kepada PowerPoint-nya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah pembahasan versi saya sendiri, Circular Coil Linked List. Oke, next di pembahasan ini yang pertama apa itu linked list, yang kedua apa itu circular linked list, dan beserta karakteristik linked listnya. Oke, untuk sebelum kita masuk ke pembahasan, saya Muhammad Apip dengan ini untuk memenuhi proyek ujian akhir semester saya. Nah, untuk yang pertama apa itu linked list? Linked list adalah struktur data linear berbentuk rantai simpul di mana setiap simpul menyimpan dua item, yaitu nilai data dan pointer ke simpul elemen berikutnya. Berbeda dengan array, elemen linked list tidak ditempatkan dalam alamat memori yang berdekatan, melainkan elemen yang ditautkan menggunakan pointer. Nah, apa itu circular linked list? Circular linked list adalah linked list unidireksional. Kita hanya dapat melintasinya dalam satu arah. Tetapi jenis linked list ini memiliki simpul terakhir yang menunjukkan ke simpul kepala. Jadi saat melintas, kita tidak harus berhati-hati dan berhenti saat mengunjunginya kembali simpul kepalanya. Oke, next. Nah, dan untuk karakteristiknya linked list ini, yang pertama ada linked list menggunakan memori tambahan untuk menyimpan link atau tautan. Untuk inisialisasi awal linked list, kita tidak perlu tahu ukuran dari elemen. Yang ketiga, linked list umumnya dapat digunakan untuk mengimplementasikan struktur data lain seperti stack, queue, atau graph. Yang keempat, simpul pertama dari linked list disebut sebagai head. Yang kelima, pointer setelah simpul terakhir selalu bernilai 0. Yang keenam, dalam struktur data linked list, operasi penyisipan dan penghapusan dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketujuh, tiap-tiap simpul dari linked list berisi pointer atau tautan yang menjadi alamat dari simpul berikutnya. Oke, next. Kita langsung masuk kepada project yang telah saya buat. Nah, untuk seperti biasa, di sini kita ketikkan dulu include bit slash stdc ++.h. Nah, kita membuat dulu struktur untuk node-nya. Di sini ada struct node, integer data, struct node, dan link. Nah, untuk selanjutnya kita membuat struct queue seperti yang tadi di PPT sudah dijelaskan. Kita membuat struct node, queue seperti itu. Untuk di sini ada struct queue, ada struct node, front, dan rear. Nah, point and queue ini berfungsi untuk membuat antrian edaran. Oke, next. Di sini ada struct node, temp sama dengan new node. Temp data sama dengan value. Dan if key form sama dengan null. Karena setiap linked list ini selalu sama dengan null seperti itu. Oke, di sini kita masukkan else, key, rear, link sama dengan temp. Lalu key, rear sama dengan temp. Dan key lagi, rear, link sama dengan key dan font.
Sebentar. Nah, oke. Nah, untuk integer dq berfungsi untuk menghapus elemen dari circular queue. Integer dq q. Lalu selanjutnya ada if q form sama dengan null. Cout ini akan memunculkan antrian kosong. Oke, selanjutnya ada return integer underscore min. Nah, integer value ini jika ini adalah simpul terakhir yang akan dihapus, dan untuk nilai yang akan di queue untuk integer value yang ini yang akan di dequeued. Lalu selanjutnya ada if q form sama dengan q real. Ada value sama dengan q form data. Free q form dan key form sama dengan null. Dan ini juga sama dengan null. Nah, untuk else di sini ada lebih dari satu node untuk pembuatan node-nya itu. Kita ketik saja node temp sama dengan q form dan value sama dengan temp data dan key form sama dengan key form link. Key real link sama dengan key form. Ada free temp lalu return value. Nah, untuk point display queue ini berfungsi menampilkan elemen circular queue. Kita ketik struct node temp sama dengan q form cout indl. Nah, elemen dalam circular queue seperti ini. Lalu while untuk pengulangan temp link tanda seru sama dengan q form cout temp data temp sama dengan temp link. Untuk coutnya di sini kita masukkan yang ini. Dari cout yang sini kita ketikkan di sini. Nah, kita selanjutnya masuk kepada penggerak program integer main. Yang pertama, buat antrian dan inisialisasi depan dan belakang. Kita ketikkan q sama dengan new q. Kita masukkan elemen dalam circular queue ya, nanti akan muncul di dalam outputnya. Di sini ada nilainya, ada elemennya itu ada 14, 22 dan 6. Untuk menampilkan elemen di sini selanjutnya kita membuat untuk menampilkan elemen yang ada di circular queue. Ketik saja display queue dalam kurung queue. Nah, kita juga akan menampilkan di output nanti untuk menghapus elemen dari circular queue. Ketik saja kita cout indl dan nilai yang dihapus lalu deq. Nah, sama untuk yang ininya ketik saja seperti ini. Lalu kita akan menampilkan elemen yang tersisa di circular queue. Kita ketik saja display q and q. Lalu tidak lupa juga masukkan elemennya 9, lalu nq 20 dan display q. Selanjutnya kita langsung cek saja untuk output yang telah dibuat dalam penggerak programnya atau integer mainnya. Nah, seperti ini. Elemen yang kita tadi telah masukkan adalah 14, 22 dan 6. Dan untuk yang dihapusnya itu tadi itu ada 14, 22 dan nilai yang dihapus itu ada 14 dan 22. Nah, dan untuk elemen circular yang di queue-nya adalah 6. Nah,
Dan ini adalah elemen sirkular Q yang tersisa itu ada 6, 9, dan 20. Mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf jika pembahasan saya kurang tepat karena saya juga masih belajar. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.